Ya, saya mendengar ya bahwa besok itu mahasiswa merencanakan untuk melakukan rally demo di beberapa kota ya di Indonesia. Saya nggak tahu tuntutan persisnya apa para mahasiswa. Namun saya kira kepada para mahasiswa dan kepada masyarakat perlu juga disampaikan sekali lagi ya bahwa pada hari Selasa yang lalu tanggal 5 April 2022 itu dilakukan atau ada sidang kabinet paripurna. Pada saat sidang kabinet paripurna itu Bapak Presiden menyampaikan secara jelas ya kepada anggota kabinet yang hadir bahwa dunia global ya dalam keadaan yang kurang baik ya sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ditambah dengan adanya perang Rusia-Ukraina. Ini memberikan dampak yang besar di berbagai sektor di dunia global dan juga berpotensi besar untuk berdampak pada Indonesia. Sehingga kepada para menteri, Bapak Presiden itu memerintahkan secara tegas ya agar yang pertama untuk memperhatikan ya, dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang berkaitan dengan ketersediaan pangan dan harga pangan. Karena dampak perang itu cukup besar kepada dunia global terkait dengan supply food khususnya yang diproduksi di Rusia dan di Ukraina dan harga-harganya. Yang kedua, dampak terhadap ketersediaan bahan bakar atau energi dan harga bahan bakar. Ini juga berdampak pada Indonesia. Sehingga diminta para menteri untuk fokus terhadap dua masalah itu. Di samping itu, masalah pandemi COVID-19 sendiri belum berakhir. Walaupun saat ini sudah landai di Indonesia. Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak multidimensional terhadap dunia global yang juga berimplikasi pada Indonesia. Seperti misalnya ya disrupsi atau terganggunya supply chain ya yang mengakibatkan logistik yang semakin sulit yang akan berdampak juga pada ketersediaan dan distribusi berbagai komoditas di dunia. Juga berdampak pada inflasi. Banyak negara di dunia saat ini yang inflasinya tinggi, bahkan juga stagnasi. Atau dampak di bidang perekonomiannya itu stagflasi. Sebagai contoh aja Amerika Serikat dalam 40 tahun terakhir ini ya baru kali ini terjadi inflasi yang sebesar 7,9% yang tidak pernah terjadi dalam 40 tahun. Uni Eropa juga demikian, sekitar 7%. Bahkan Argentina dan Turki ya itu hampir 50% atau pada kisaran 50% tingkat inflasinya. Di Indonesia ini perekonomian kita masih cukup resilient, di mana inflasi kita masih terkendali sesuai ya yang kita asumsikan dalam asumsi makro kita di kisaran 2% sampai 4%. Ya. Nah ini semuanya saya kira apa yang disampaikan Bapak Presiden itu sudah cukup jelas kepada para menteri untuk fokus. Dan ada hal yang penting juga yang disampaikan oleh Bapak Presiden saat itu. Ya kepada para menteri tidak saja fokus kepada pekerjaan untuk mengatasi masalah-masalah di dalam negeri yang luar biasa ini, yang sulit ini, tetapi juga agar tidak lagi untuk membicarakan yang berkaitan dengan penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden. Nah ini sudah cukup jelas disampaikan pada para menteri dan dimengerti, dipahami betul oleh para menteri. Dan setelah itu saya kira kita juga sama-sama tahu ya, itu juga disampaikan melalui media sosial ya dan digital kepada masyarakat. Jadi dari sisi itu saya kira arahan presiden itu sudah cukup jelas. Sehingga apabila masih ada tuntutan dari mahasiswa terkait dengan hal tersebut, maka itu perlu dikomunikasikan dengan baik ya. Dari sisi pemerintah seperti yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam ya, pemerintah sangat menghormati dan menjaga ya
kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat itu dijaga. Demonstrasi adalah bagian dari ekspresi keterbukaan, ekspresi kebebasan tersebut. Namun saat ini ya, tuntutan kita itu begitu tinggi untuk menjaga masalah dalam negeri kita, untuk menjaga perekonomian kita. Di saat yang bersamaan kita juga mempunyai agenda nasional. Agenda nasional kita itu G20. Ya, sebagai presidensi atau keketuaan G20 bukan masalah yang gampang di situasi global yang juga sulit ini. Kita sama-sama tahu kan bagaimana tarik ulur kekuatan dunia yang mempengaruhi persiapan kita dan penyelenggaraan G20. Nah, ini semua membutuhkan soliditas nasional agar energi nasional kita itu terfokus, terpusat ya, menjadi kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah dampak global tadi, dan kita bisa fokus dan berhasil sebagai presidensi G20. Nah, itu sudah cukup jelas, sehingga ya, apabila masih ada yang oleh sebahagian masyarakat atau bahkan generasi muda kita mahasiswa yang belum yakin akan apa yang Presiden sampaikan, itu bisa dikomunikasikan. Dan saya kira saya juga tentu setiap saat selalu bersedia ya untuk menjembatani agar itu bisa dikomunikasikan dan dibicarakan. Nah, Menko Polhukam juga selalu terbuka ya kesempatannya untuk bisa berkomunikasi dan dialog. Demonstrasi dan lain sebagainya, sekali lagi itu adalah hal yang lumrah dan biasa di satu negara demokrasi seperti Indonesia. Dan di situasi saat ini pula kita juga perlu mempertimbangkan, kita kan lagi dalam bulan puasa Ramadan ya, tidak saja Ramadan bulan puasa bagi umat Muslim, umat Kristen juga, umat Katolik pun juga demikian. Minggu depan adalah pekan suci menjelang Paskah. Saat ini pun ya masih dalam bulan puasa umat Kristen. Jadi kita perlu juga menjaga suasana batin yang damai ya, sehingga situasi nasional kita bulan puasa berjalan dengan baik, aspirasi harapan dari generasi muda tersalurkan dengan baik ya, sehingga harapan kami tentunya besok kalau memang masih ada demonstrasi, kita jaga sama-sama agar demonstrasinya berlangsung dengan aman, tertib ya, dan tidak mengganggu masyarakat. Dan lebih baik lagi kalau itu bisa disalurkan melalui dialog yang dialogis ya, karena arahan Presiden dan sikap Bapak Presiden sudah cukup jelas yang berkaitan dengan tuntutan para mahasiswa. Yang harus kita jaga bersama bahwa di mana-mana di dunia termasuk di Indonesia, demonstrasi mahasiswa adalah salah satu kanal ya aspirasi masyarakat yang kita jaga bersama-sama karena kita yakin ya inilah harapan mahasiswa untuk masa depan mereka dan masa kininya rakyat. Tapi juga kita harus berhati-hati agar jangan sampai yang di luar harapan-harapan yang baik itu ada selipan dan titipan harapan-harapan lain. Kita sama-sama jaga itu sehingga tidak membuat justru demonstrasi yang bertujuan baik atau aspirasi yang bertujuan baik nanti hasil akhirnya kita tidak harapkan bersama. Saya sendiri juga tentu berpendapat ya bahwa setelah itu dijelaskan secara terbuka, secara detail bahkan masih juga ya ada yang membangun logika bahkan ya kreativitas dalam imajinasi yang luas yang memperlebar dan membuka ruang penafsiran yang begitu luas yang mengakibatkan kebingungan. Ya, saya kira ini sangat straightforward, sangat lurus. Presiden sudah menyampaikan tidak lagi membicarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Kita semua sudah tahu jadwal Pileg dan Pilpres sudah jelas. 14 Februari 2024 penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP dan seluruh ekosistem sedang bekerja yang menyongsong dan mempersiapkan agar pemilu kita berkualitas, meningkatkan demokrasi kita dan sirkulasi kekuasaan yang bisa dilakukan dengan baik. Dan sebentar lagi ya akan diputuskan ya dan dilantik anggota KPU yang baru, karena anggota KPU yang lama telah berakhir masa jabatan
masa kerjanya dan anggota KPU yang baru sudah disetujui dan disahkan di DPR, menunggu pelantikan yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden dalam waktu yang sebentar lagi. Nah, dengan demikian maka proses pemilihan umum dan pemilihan presiden itu di dalam agenda nasional kita berjalan dengan baik. Tidak perlu lagi ada kreativitas yang berlebihan dan imajinasi yang berlebihan yang justru membuyarkan dan membuat bingung masyarakat. Ini sudah sangat jelas. Saya kira demikian rekan-rekan. Pak Menteri, apakah bisa disimpulkan bahwa Pak Presiden ini memang menegaskan menolak gitu untuk perpanjangan masa jabatan? Kan sudah jelas Presiden bilang supaya konstitusional mengikut pada konstitusi kita, ya, tidak perlu lagi untuk membicarakan perpanjangan masa presiden, jabatan presiden, tidak perlu lagi membicarakan penundaan pemilu, ya, dan fokus pada agenda-agenda nasional dan masalah-masalah nasional. Sebagian mahasiswa sudah menyatakan bahwa mereka mengalami peretasan gitu karena mau merencanakan aksi ini. Menurut Bapak sebagai Menkominfo, bagaimana cara untuk mengantisipasi dari Bapak sendiri dari Menkominfo? Ya, pemerintah tidak pernah melakukan peretasan, ya, nggak ada tuh peretasan. Tapi peretasan yang harus kita tahu bahwa serangan cyber itu setiap detik. Ya, serangan cyber itu setiap detik, sehingga kita masing-masing harus menjaga, ya, agar ruang digital kita itu terjaga dengan baik, termasuk di dalamnya enkripsi harus dijaga. Ya, kita punya one time passwordnya harus selalu dipakai, jadi sering mengganti password kita sehingga jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu, ya. Yang memudahkan setiap kali ada serangan-serangan itu dituduh pada pemerintah, apalagi dalam agenda-agenda atau event-event seperti begini. Padahal tugasnya pemerintah itu untuk menjaga, apalagi selama saya di sini, saya menjaga betul tuh, ya, komitmen terhadap kebebasan pers, ekspresi pendapat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berbicara itu dijaga dengan baik. Tetapi serangan cyber itu terjadi terus-menerus. Sehingga kita ya juga harus menjaga agar selalu mengganti password kita, ya, juga platform penyelenggara sistem elektronik menjaga enkripsinya dengan baik.